Halo semuanya, kita lanjut kembali ya pada materi kita yaitu tentang lumut kerak. Lumut kerak disebut juga dengan lichenes ya. Nah, selain dari bersimbiosis dengan tumbuhan tinggi, ternyata jamur juga bersimbiosis dengan alga dan disebut dengan lumut kerak. Banyak jenis Ascomycota dan beberapa Basidiomycota yang bersimbiosis dengan alga hijau ataupun alga biru membentuk lumut kerak. Alga pada lumut kerak dapat hidup tanpa bersimbiosis. Sebaliknya, semua jamur pada lumut kerak hanya dapat hidup jika bersimbiosis dengan alga. Lumut kerak melakukan reproduksi aseksual dengan fragmentasi atau dengan soredium. Soredium adalah beberapa sel alga yang terbungkus oleh hifa jamur, berukuran sangat kecil dan ringan sehingga mudah diterbangkan oleh angin. Sedangkan reproduksi secara seksual terjadi pada setiap anggota simbiosis. Jamur umumnya menghasilkan spora askus pada tubuh buah yang berbentuk seperti mangkuk. Spora akan tumbuh menjadi hifa. Apabila di tempat tersebut terdapat alga yang sesuai, maka akan terbentuk lumut kerak baru. Lumut kerak diklasifikasikan menurut cendawan yang menyusunnya menjadi dua kelas. Yang pertama adalah kelas Ascolicenes. Dalam golongan ini biasanya membentuk semak kecil dan banyak terdapat pada pohon-pohon dalam hutan, lebih-lebih di daerah pegunungan. Contohnya adalah Usnea berbata dan Usnea dasypoga berperan dalam pembuatan obat-obatan, Rosella tinctoria berperan dalam pembuatan lakmus, Cladonia rangiferina berperan dalam memberi makanan bagi rusa kutub, dan Centraceae islandisa berkhasiat sebagai obat. Kemudian yang kedua adalah kelas Basidiolicenes. Kebanyakan mempunyai talus yang berbentuk lembaran-lembaran. Kemudian pada tubuh buah berbentuk lapisan himenium yang mengandung basidium yang sangat menyerupai tubuh buah. Contohnya adalah Cora favonia. Manfaat dari lumut kerak adalah yang pertama, sebagai tumbuhan perintis atau pionir, yang kedua, sebagai indikator atau petunjuk adanya polusi udara, yang ketiga, dalam bidang industri dapat dimanfaatkan sebagai penyama kulit, bahan pewarna, dan bahan kosmetik. Yang keempat, di daerah tundra, lumut kerak merupakan makanan bagi rusa kutub. Demikian sudah kita pelajari bersama ya materi tentang lumut kerak. Bagaimana anak-anak pembelajaran tentang lumut kerak? Apakah kalian semua sudah memahaminya? Jika sudah, silahkan dijawab ya pertanyaan yang terdapat pada menu kuis di bawah ini. Jika kalian belum memahaminya, marilah kita ulang bersama ya materi ini dari awal. Jika sudah selesai, maka selesailah pembelajaran kita tentang materi jamur yang terdiri dari yang pertama, ciri-ciri jamur, yang kedua, klasifikasi jamur, yang ketiga, peranan jamur, yang keempat, mikoriza, yang kelima, lumut kerak. Sampai ketemu lagi ya pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.